Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama malam hari ini kita mau siapkan setiap hati kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Mari bersama kita satu dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Bersama-sama malam hari ini kami datang. Kami bawa setiap hati kami dan segenap keberadaan kami malam hari ini untuk datang memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami datang bersyukur untuk penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami sampai hari ini. Kami mau nyatakan lalu pujian kami bahwa satu-satunya pribadi yang kami perlukan berjalan bersama-sama dengan kami. Melewati setiap perkara, lepas perkara atas hidup kami. Tuhan, kami perlu Engkau. Malam hari ini kami mau naikkan pujian kami dan menyatakan satu-satunya yang kami perlukan, kami butuhkan hanya Engkau Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Malam hari ini Engkau yang datang bersyukur. Naikkan pujian-Mu, mari sembah Dia. Katakan Tuhan terima kasih untuk penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami sampai hari ini. Biar malam hari ini kami datang merendahkan diri di dalam kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa setiap hati kami, terima kasih. Oh, kami bersyukur, Kau terlalu baik, Kau sungguh baik. Haleluya, amin, terima kasih. Mari sembah. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, kami perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku, Peganglah tanganku ya amin Bapa, amin, untuk selamanya. Oh, mari lebih dalam katakan. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Kami perlukan kasih-Mu, kami perlukan Berjalan di kami samping perlu Engkau Bapa. Tuhan. Seumur hidup selama-lamanya. Oh, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku Tuhan, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu. Kami perlu Bapa. Engkau Berjalan di samping-Mu Bapa, Tuhan, selama-lamanya. Oh, lebih dari nafasku Bapa, kami perlukan ku perlukan kasih-Mu kasih-Mu Bapa. Bapa. Peganglah tanganku ya Iya. Bapa. Ini hidup kami Tuhan, selama-lamanya kami menyatakan
dari nafasku Bapa. Nafasku Tuhan, Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa. Seumur hidupku, selama ku hidup Tuhan, lebih dari nafasku Bapa. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. peganglah tanganku ya Pegang Bapa. tanganku Tuhan selamanya. Oh Tuhan, pegang tanganku, pegang hidupku, berjalan bersama-Mu, melewati setiap perkara hidup kami. Kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau berjalan bersama dengan kami. Engkau yang bawa kami terbang tinggi, melewati setiap perkara kami Tuhan. Oh, kami percaya hanya kepada-Mu. Terima kasih. Lebih dari nafasku Bapa. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan. Berjalan di samping-Mu Bapa. Seumur Selamaku. hidupku, Oh, terima kasih Tuhan. lebih dari nafasku Lebih dari Bapa. nafasku. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Sekali lagi bersama mari katakan. Lebih dari nafasku Bapa. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa. Seumur hidupku, Lebih dari segalanya. lebih dari nafasku Tuhan. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Selama kami hidup, kami perlu Engkau Tuhan. Karena kami tahu bahwa senantiasa Tuhan satu-satunya pribadi yang mengasihi kami, satu-satunya yang peduli akan hidup kami, satu-satunya pribadi yang mengerti akan setiap apa yang kami hadapi hari-hari, satu-satunya Tuhan yang tahu setiap hati kami. Engkau yang melihat kedalaman hidup kami, hati kami Tuhan. Berjalan bersama dengan Engkau adalah tempat perlindungan hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, Sebab itu hati kami nyatakan terima kasih Tuhan.
Pimpin hidup kami selalu Tuhan. Pimpin hidup kami senantiasa. Oh, bersyukur buat semua. Engkau terlalu baik. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami bawa setiap pujian kami ini, doa kami di hadapan Engkau. Malam hari ini kami bawa hati kami, segenap pujian kami hanya bagimu Tuhan. Hanya bagimu sembah kami ya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujian bagi anak domba, Bagi anak domba yang duduk dan bertata, yang duduk di tahta. berkuasa Kau selamanya. Haleluya, Haleluya, haleluya. sembah Dia, nyatakan Bagi anak domba berkuasa selamanya. berkuasa Amin. selamanya. Haleluya. Sembah Dia, mari sama-sama. Haleluya. Sing haleluya. Haleluya. Hanya bagimu Tuhan. Bagi anak domba Bertata, berkuasa, yang duduk di tahta. hanya bagi namamu Tuhan. Haleluya. Sing haleluya, haleluya. Haleluya. Segala pujian hormat kami bagi Allah yang kudus. Bagi anak domba Layak Engkau disembah Tuhan. Lagi bersama angkat hatimu, mari sembah. Oh, haleluya. Haleluya. Bagi anak domba, bagi anak domba, Kau berkuasa yang duduk di tahta. selama-lamanya. Haleluya. Ini setiap kami memuji-Mu, penyembah-Mu Tuhan. Kami berseru Haleluya. haleluya. Bagi anak domba Berkuasa selamanya. Selama-lamanya kami menaikkan pujian dan penghormatan tertinggi kami bagi Raja di atas segala raja. Sebab Engkau yang layak terima pengagungan dari kami Tuhan. Sebab Engkau layak terima hormat kami. Hanya Engkau. Kemuliaannya bagimu Tuhan. Oh, kemuliaan hanya bagi Raja yang kudus Engkau. Sekali lagi bersama-sama mari angkat hatimu, nyatakan haleluya. Sembah Dia, haleluya. 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 Bagi anak
hanya bagimu Tuhan. bagi anak domba. Oh berkuasa Selamanya. Sekali lagi bersama-sama mari katakan Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan malam hari ini. Biar Kau bertahta atas pujian penyembahan kami. Biarkan kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami datang menyembah-Mu. Kau yang layak disembah Yesus. Kau yang layak disembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah kami menyembah-Mu Tuhan, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Yes. Biarkan kami menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Yes. Biarkanlah, mari dengan sungguh hati sembah Tuhan. Yes. Memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah kami sembah. Yes Jesus, walau tak dengan puisi yang indah, biarkan kami menyembah-Mu, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, mari lebih lagi biarkanlah ku menyembah. Yes, kami sembah Engkau walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah. Amin. Memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Sembah Kau Tuhan dengan segenap hati kami.
biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, lebih lagi biarkanlah Ku menyembah, nikmati kasih Tuhan malam ini. walau tak dengan Jesus. puisi yang indah. Kami menyembah Engkau Tuhan. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan kembali mengizinkan kami berjumpa di Mezbah Doa, semua karena anugerah-Mu. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Kami membuka hati bagi firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali malam ini di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan dan baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Ya, karena kesaksian itu akan menambah iman, percaya kita kepada Tuhan. Shalom Ibu Debbie, ya apa kabar? Ya baik. Doa saya kiranya Ibu sehat selalu dalam perlindungan Tuhan. Perkenalkan, nama saya Meli, saya jemaat Mezbah Doa dan Mezbah Syukur. Saya mau sedikit kesaksian, saya saat ini bekerja di Australia. Saya tiap hari mendengarkan dan saya sangat diberkati lewat khotbah-khotbah Ibu. Saya di Australia bekerja dengan visa legal, ya, dan ada work permit yang resmi, serta saya juga membayar pajak. Ya. Jadi singkat cerita, kemarin visa saya sudah habis Bu. Dan saya sudah memberitahu kepada agen saya bahwa visa saya akan habis. Padahal saya sudah membayar untuk memperbaharui. Saya sudah menunggu dari lalu dan kata agen itu saya tunggu saja nanti di email. Kalau ada email masuk sampai dapat konfirmasi. Dan ketika akhirnya ya sudah harus tanggalnya, saya belum juga mendapat konfirmasi. Saya waktu itu ngecek di website visa, ya saya cek di sana visa saya sudah tidak ada. Dan tempat kerja saya juga otomatis, ya mereka tahu bahwa visa saya sudah habis dan mereka meminta visa yang baru. Lalu saya katakan bahwa saya sudah apply baru visa saya, hanya tinggal menunggu konfirmasi ulang. Tetapi mereka juga tidak dapat menunggu dan tidak juga bisa berbuat apa-apa. Jadi mereka katakan kepada saya bahwa besok saya sudah tidak bisa bekerja lagi sampai saya mempunyai visa baru. Disitulah saya mulai cemas, saya bercampur aduk pikiran saya, khawatir. Ya, saya tidak dapat nanti bekerja entah sampai kapan dan bagaimana. Tetapi saya terus berdoa dan saya selalu ingat akan khotbah-khotbah Ibu yang mengatakan bahwa percayalah bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Kalau kemarin kita ditolong Tuhan, maka hari ini Tuhan yang sama juga yang akan menolong kita. Dan itu menjadi kekuatan bagi saya Bu.
Saya juga ingat ya lagu ibu yang berjudul Mujizat Masih Terjadi Tiap Hari Selalu Terjadi. Saya terus nyanyikan pujian itu berulang-ulang Bu dalam hati saya. Firman Tuhan juga terus saya ucapkan dalam hati saya. Saya terima semua keadaan ini Tuhan, saya bilang dengan sabar. Saya juga tetap mengucap syukur atas semua keadaan saya saat itu. Dan tiba-tiba saya mendapat email di jam 3 sore. Dan sungguh Bu, ya saya sangat kagum dan saya langsung memberitahukan kepada supervisor saya. Dan dia juga sangat senang sekali dan langsung meneruskan kepada atasan bahwa saya besok sudah dapat bekerja kembali. Tuhan sungguh baik, Tuhan dahsyat sangat baik. Tuhan akan memberikan kepada kita tepat pada waktunya jika kita selalu berserah dan juga bersyukur kepada Dia. Saat itu juga Tuhan akan menepati janjinya. Saya mengucap syukur, saya juga berterima kasih ya karena Ibu sudah bersedia mendengarkan kesaksian ini dan membacakannya. Kiranya kesaksian ini dapat memberkati kita semua, menjadi berkat. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara ya, satu kesaksian yang begitu luar biasa bahwa ketika kita belajar bersyukur, tidak khawatir dan terus membiarkan firman Tuhan yang mengendalikan hidup kita, maka kita pasti akan melihat campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Iya puji Tuhan ya, bayangkan kalau visa sudah habis, nggak boleh bekerja di negara orang. Ya kalau lama ditunggu nggak datang-datang ya bisa dideportasi saudara. Tapi ya puji Tuhan, itulah Tuhan, tidak pernah terlambat dan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap hanya kepada Dia. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dan hari ini kita sudah masuk di Mazmur 137. Mazmur 137 judulnya Di Tepi Sungai-Sungai Babel ya. Ini adalah tema dari Mazmur 137 ini ya, tema tentang tawanan yang menangis karena mengalami pahitnya masa pembuangan di Babel. Kesusahan bisa menyebabkan kesulitan ya, dan untuk membayangkan akan menyanyikan lagi lagu-lagu penuh sukacita itu ya lebih baik daripada kita menangisi kesedihan. Dan penulisnya dari Mazmur ini tidak diketahui siapa saudara. Judul perikopnya Di Tepi Sungai-Sungai Babel. Ya, ayat yang pertama, di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Jadi saudara, sangat tidak enak ketika bangsa Israel dibuang dalam pembuangan di Babel dan mereka harus menangis ya, dan mereka hanya meratapi diri, mereka menangis di tepi sungai. Ya, dan dikatakan di sana bahwa mereka hanya bisa mengingat Sion, kota kudus Tuhan, tapi mereka tidak lagi berada di Sion, tidak di Yerusalem, mereka ada di Babel dalam pembuangan. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Ya, ini adalah sebuah bahasa yang sangat dalam maknanya. Karena kenapa saudara? Kecapi itu harusnya dimainkan untuk mereka boleh bersuka cita dengan gambus kecapi, mereka menyanyi-nyanyi. Tapi karena mereka berada di pembuangan di Babel, satu keadaan yang sangat tidak enak. Terpaksa kecapinya hanya digantung di pohon. Karena untuk bernyanyi pun mereka berat sebab mereka berada dalam pembuangan. Ini adalah sebuah gambaran juga seringkali dalam hidup ini. Seringkali kita akan mengalami hal-hal yang tidak enak. Bahkan untuk menyanyi pun rasanya berat karena pergumulan hidup, tekanan hidup yang berat. Rasanya sulit saudara. Tetapi kita harus belajar ya untuk mempercayai Tuhan ya di dalam segala perkara seperti tadi kesaksian yang kita dengar. Ayat 3, sebab di sanalah orang-orang menawan kita, meminta kepada kita, memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bayangkan di tengah keadaan yang sangat tidak enak, mereka dalam kerja paksa, mereka disiksa, tapi mereka disuruh nyanyi.
Ya saudara, ini adalah satu keadaan yang tidak enak. Memang tidak mudah. Kita dalam keadaan tertekan, dalam keadaan yang sulit, tapi kita dipaksa untuk bersuka cita. Tidak mudah, tetapi ya itulah yang Tuhan kehendaki dari hidup kita. Setiap anak-anak Tuhan yang mau sungguh-sungguh percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Dan kita melihat di sini ya, kita mendengar bahwa ya Tuhan itu Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara yang jauh dari apa yang kita pikirkan dan kita harapkan. Dan ayat ini berkata bahwa hanya Tuhan saja yang mampu, hanya Tuhan saja yang sanggup memberikan kita kekuatan menangis di tengah penderitaan saudara. Ya, ayat 4, bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Ya, bagaimana kita bisa bersuka cita menyanyikan pujian sementara keadaan kita tidak baik? Tetapi itu adalah sebuah korban kepada Tuhan. Kesaksian yang kita dengar malam ini, visanya tidak keluar, emailnya tidak masuk, dia sudah dibilang gak boleh kerja, ya, tetapi dia memilih untuk bersuka cita, mengucap syukur dan percaya pada janji Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup kita yang Tuhan lihat adalah respon kita. Saat kita berespon dengan benar, maka Tuhan sanggup melakukan ya yang terbaik bagi hidup kita. Bangsa Israel berkata, ya bagaimana kita bisa menyanyikan nyanyian bagi Tuhan di tengah keadaan yang tidak enak, kita disiksa, menderita di negeri asing. Ayat 5, jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Ya, sementara mereka tidak bisa melupakan kota Tuhan, Yerusalem, kota di mana mereka sering berjumpa dengan Tuhan, beribadah di sana. Ya, seburuk apapun keadaanmu, jangan pernah berpikir untuk melupakan Tuhan. Jangan pernah melupakan hadirat Tuhan. Tetaplah ada di dalam Tuhan, saudara. Ya, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ya, kenapa mereka berkata tentang Yerusalem? Ya, karena di Yerusalem lah mereka boleh mengalami Tuhan. Di kota yang mereka rindukan, ya, ketimbang di pembuangan. Ya, tetapi inilah hidup, seringkali kita akan menghadapi hal-hal yang tidak enak, yang tidak nyaman bagi kita. Namun ketika Tuhan izinkan itu, kita harus percaya bahwa Tuhan punya rencana ya, agar hidup kita ini boleh semakin berkenan dalam pertobatan kepada Tuhan. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkanlah, runtuhkanlah sampai ke dasarnya. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Ya, kita lihat di sini saudara, ya, dikatakan ingatlah kepada Edom, ya, bahwa Edom itu adalah berhubungan darah dengan bangsa Israel. Namun keduanya berasal dari Ishak dan juga Abraham ayahnya. Ya, meskipun Israel berbagi perbatasan dengan Edom di selatan, ada kebencian yang besar di antara kedua bangsa tersebut. Bangsa Edom tidak datang untuk membantu ketika Israel Yerusalem dikepung oleh pasukan Babel dan ditaklukkan dan mereka dibawa ke pembuangan. Ya, dan mereka senang kalau kota tersebut itu justru ya dikalahkan atau dihancurkan oleh Babel. Dan orang Israel berkata, Tuhan ingatlah kepada Edom. Ketika Yerusalem diserang, mereka berkata apa? Runtuhkanlah, runtuhkanlah sampai ke dasarnya. Ya, bahkan seringkali ketika kita mengalami masalah, banyak orang-orang yang bersenang dan bersukacita melihat kita ini tertindas, teraniaya. Namun kita harus percaya bahwa Tuhanlah pembela kita. Ya, dan Allah menghancurkan Babel dan keturunannya karena serangan yang penuh kesombongan mereka terhadap ya Yerusalem dan kerajaannya. Ya, bangsa Media dan Persia akhirnya menghancurkan Babel pada tahun 539 sebelum Masehi. Banyak dari orang yang ditindas masih hidup untuk melihat kemenangan itu. Kita melihat di sanalah saudara, anak-anak ya mereka akhirnya mengalami penghukuman yang dari Tuhan karena perlakuan Babel ya memperlakukan Israel itu begitu luar biasa pada saat itu.
dan Tuhan akhirnya membalaskan. Tetapi bagian dari bangsa Israel itu hanyalah ya menjalani setiap proses, mengerti apa maksud Tuhan, dan memang Tuhan izinkan mereka jatuh dalam tangan pembuangan di Babel supaya mereka kembali bertobat dan mengingat Tuhan sebagai perlindungan pertolongan mereka. Dalam hidup ini pun ya apapun yang Tuhan izinkan, biarlah kita terus percaya, berharap, dan mengerti bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Apapun keadaan kami, Tuhan yang pegang kendali. Ajar kami bersyukur dalam setiap keadaan. Sekalipun saat ini kami sedang diizinkan mengalami sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang berat, tapi biarlah kami terus percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih untuk semua kebaikan, terima kasih untuk semua maksud Tuhan, terima kasih untuk semua anugerah Tuhan atas hidup kami. Biarlah Tuhan terus melimpah anugerah-Mu atas hidup kami sehingga kami boleh terus bersuka cita dalam segala keadaan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami persoalan dalam keluarga, rumah tangga, yang sedang mengalami banyak hal, yang merindukan pemulihan terjadi dalam keluarga, suami dipulihkan, istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan. Biarlah Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Pemulihan demi pemulihan terjadi juga mereka yang sedang terbaring sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan Bapa, baik yang ada di rumah sakit, di rumah, yang sedang ada di meja operasi. Biarlah Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami supaya kami boleh belajar bersyukur. Kau juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang bergumul untuk keluar dari ikatan-ikatan dosa. Tuhan menjadi jawaban dan menjadi kekuatan. Berkati Bapa setiap mereka yang terjebak, terlilit dalam masalah keuangan, hutang piutang. Tuhan turut bekerja. Kami percaya saat kami bertobat mencari wajah Tuhan, selalu ada jalan yang Tuhan bukakan buat kami. Berkati juga setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Apapun pergumulan kami tahu Tuhan sanggup menjadi jawaban. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lautan Tuhan tercurah, Indonesia boleh dimenangkan, Indonesia dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapa bangsa ini, pemerintahannya, roh takut akan Tuhan turun dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah-Mu melimpah. Juga berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah lawatan Tuhan tercurah di atas semua bangsa-bangsa, dan berkat-Mu Tuhan mengalir atas setiap kehidupan anak-anak-Mu. Dan biarlah bertekuk lutut setiap orang datang kepada Tuhan, menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Tuhan berkati juga Tuhan untuk setiap perjalanan tim Mesbah Doa yang akan ke Israel pada bulan Oktober. Kami minta kedamaian, keamanan, ketentraman, semua berasal dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam tangan-Mu, biar anugerah-Mu melimpah atas hidup kami. Karena itu saudara, mari buka hati dan tangan-Mu hari ini. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.